Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak sekalian jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berkenan hadir atas undangan Allah dan Rasul pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama melaksanakan dan menunaikan ibadah salat Isya yang insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat sunat tarawih. Para pengurus PKM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jajarannya, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam keikhlasan memakmurkan masjid ini sehingga menjadi kendaraan nanti di akhirat ketika kita menyeberang atau melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Bapak Ibu sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan lama saya sampaikan kuliah 7 menit malam hari ini, semoga bisa menambah motivasi dan semangat kita untuk ibadah, menjalani ibadah terutama di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Bapak Ibu sekalian jemaah rahimahumullah, dari serangkaian surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai dengan 187, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita dalam ayat-ayat tersebut untuk menjalani amaliyah ibadah di bulan suci Ramadan, yang itu merupakan kurikulum pencapaian ibadah kita di bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 3 pencapaian yang harus kita capai di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah pencapaian terkait tentang ketakwaan secara individual atau personal. Dan itu Allah firmankan dalam ayat 183 yang endingnya la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, khitabnya adalah kepada kita sekalian masing-masing atau individual, bagaimana cara kita menjadi orang yang bertakwa dan mempunyai predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik dalam kisah daripada interaksi antara Umar bin Khattab dan Ka'ab bin Ubay. Pada waktu itu Umar bin Khattab mengajukan satu pertanyaan kepada Ka'ab bin Ubay, "Wahai Ka'ab, apakah engkau tahu apa yang dimaksud dengan takwa?" Lalu kemudian Ka'ab bin Ubay menjawab pertanyaan Umar bin Khattab dengan sebuah pertanyaan. Artinya balik tanya kepada Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Wahai Umar, kalau engkau berjalan di satu jalan yang mana itu di jalan itu penuh dengan duri, apa yang engkau lakukan saat kau melintasi perjalanan atau jalan yang penuh duri itu?" Lalu serentak Umar bin Khattab menjawab pertanyaan Ka'ab bin Ubay, "Aku akan hati-hati berjalan di jalan yang penuh duri tadi." Kemudian Ka'ab bin Ubay membalas pertanyaan atau jawaban daripada Umar bin Khattab. Itulah yang dinamakan dengan takwa. Apa artinya? Bahwa takwa ini adalah sebuah kehati-hatian kita saat melakukan satu perjalanan yang tentunya dianalogikan tadi
perjalanan yang penuh dengan duri. Takwa secara personal, secara individual menyatakan bahwa seseorang, kita semua yang mengaku muslim, bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mencapai takwa itu sendiri ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Maka tentunya kita sudah tahu bahwa secara umum takwa itu menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi titiknya adalah kita harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Duri yang tadi adalah ibaratkan maksiat, dosa yang sering kita lakukan di dunia. Maka jangan pernah kita menginjak duri tersebut. Itu adalah sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perjalanan yang indah menurut Allah itu adalah perintah yang kita kerjakan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa mengajarkan kita untuk senantiasa menjadi orang yang takwa di hadapan Allah secara personal, secara individual. Yang itu capaian pertama yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kenapa harus di bulan Ramadan Allah nanti kita menjadi orang yang benar-benar takwa? Karena di bulan Ramadan seluruh kebaikan, seluruh perintah-perintah kebaikan disitulah ada. Di bulan Ramadan seluruhnya hampir sempurna, ibadah-ibadah atau amal soleh itu kita bisa lakukan. Dari mulai sholat, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mencapai ketakwaan secara sosial. Ini Allah firmankan di endingnya, ujung ayat 187, la'allahum yattaqun. Kalau tadi la'allakum tattaqun, yang ayat 187 la'allahum yattaqun. Maknanya adalah bagaimana kita mencapai sebuah capaian di bulan suci Ramadan ini, ketakwaan yang dinamakan ketakwaan sosial. Kita sering mendengar kata solidaritas. Solidaritas antar sesama. Itulah yang dimaksud dengan takwa sosial. Maka insya Allah di bulan Ramadan ini kita bisa mencapainya. Kenapa? Karena kita tahu bulan Ramadan itu ketika kita melakukan satu amal kebaikan, Allah lipat gandakan pahalanya. Dan rahmat Allah di bulan Ramadan ini sungguh luar biasa. Kita yang tadinya mungkin tidak pernah bersedekah, bulan Ramadan bisa jadi orang menjadi gemar bersedekah, membantu orang lain. Dan takwa sosial tidak hanya sekedar itu. Menjaga lisan daripada perkataan yang negatif, yang kotor, menghina, mencaci, ngomongin orang yang bisa itu menzalimi orang lain, bahkan menyakiti orang lain. Itu di bulan Ramadan bisa terhenti seketika saat kita diberikan puasa di bulan suci Ramadan. Menahan diri itu adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Karena itu intinya, bulan Ramadan itu selain daripada kita menahan lapar dan haus juga dahaga, kita harus menahan diri. Dan itulah hakikat sesungguhnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Menahan diri, menahan hawa nafsu dengan keinginan-keinginan yang negatif, maka kita tahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjebloskan itu syaitan yang ketika satu kali dipanggil oleh Allah saat Allah tanya, "Man anta?" Nafsu menjawab, "Ana wa ana anta wa anta." Aku ya aku, kamu lah ya kamu. Dua kali ya, setelah satu kali menjawab seperti itu dia tidak mengakui Allah itu Tuhannya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun lebih. Setelah selesai dia diangkat lagi, kemudian ditanya lagi oleh Allah, "Man anta wa man ana?" Jawabannya masih sama dengan keegoisan seorang setan ini. Saya lah saya, antum lah antum. Kamu lah kamu, saya lah saya. Kemudian Allah ciptakan neraka yang namanya neraka al-jur, neraka kelaparan. Maka setan dijebloskan ke dalam neraka al-jur dalam waktu rentan 100 tahun, kemudian dipanggil lagi setelah selesai 100 tahun ini dipanggil oleh Allah. Ditanyalah oleh Allah, "Man anta wa man ana?" Jawabannya yang ketiga ini luar biasa. Ketika dia dimasukkan ke dalam neraka juk, neraka kelaparan, maka dia jawab,
ana abduka wa anta rabbi. Saya hambamu dan engkau adalah Tuhan. Maka kelaparan ini yang saat kita ini rasakan dalam menahan haus, lapar di bulan suci Ramadan dari mulai subuh sampai dengan maghrib, itu adalah cara yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melatih diri kita menahan hawa nafsu, terutama nafsu ke dalam keburukan, kejelekan. Dan insya Allah dengan capaian itulah yang diinginkan, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan waktu bulan puasa 1 bulan penuh ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, pasca kita latihan di bulan Ramadan, kita terlatih untuk menjadi orang yang takwa secara personal ataupun takwa secara sosial. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.